Udah mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Ibu Yani serta teman-teman yang menyaksikan YouTube channel ini. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kelompok sosial. Kami mengambil kelompok sosial yaitu manusia silver. Kehidupan sosial dan eksploitasi anak jalanan manusia silver, sosiologi dan antropologi dari kelas KT. Ini tim anggota kami, dengan saya sendiri, Egenis Riksan, Saya Rafael Titan. Saya Dito Prabu Sakti. Saya Fauzan Fadlan. Saya Fendianas. Oke, di sini kita akan menjelaskan apa itu kelompok sosial dan eksploitasi anak. Bisa dilanjut oleh Effendi Anas mengenai kelompok sosial. Kelompok sosial. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Kelompok sosial adalah kelompok manusia yang memiliki kesadaran akan anggotanya dan saling berinteraksi. Eksploitasi anak. Dan apa itu eksploitasi anak? Boleh dilanjutkan oleh Effendi Anas. Eksploitasi anak adalah suatu tindakan memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orang tua maupun orang lain. Adapun eksploitasi seksual adalah melibatkan seorang anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Lalu apa itu ciri-ciri kelompok sosial? Boleh dilanjutkan oleh Fauzan. Ciri-ciri kelompok sosial yaitu satu, ada motivasi, dorongan, dan motif yang sama antara satu individu dengan lainnya. Yang kedua, ada pembagian tugas atau penegasan fungsi sehingga masing-masing memiliki kesadaran peran dan wewenangnya di dalam kelompoknya. Yang ketiga, terbentuknya norma di dalam kelompok yang sesuai dengan nilai-nilai yang diusung oleh anggota. Dan terakhir yang keempat, ditemukan pergerakan yang dinamis dalam aktivitas mereka, serta kepentingan berjalan dan proses. Lalu, mengapa terjadi eksploitasi anak dalam kelompok sosial? Eksploitasi secara ekonomi terhadap kelompok anak jalanan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memanfaatkan waktu dan tenaga anak untuk memperoleh keuntungan secara material. Penyebab anak dieksploitasi sebagai pengemis ialah rendahnya ekonomi orang tua, pengaruh lingkungan, rendahnya pendidikan anak tersebut, paksaan keluarga, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya orang tua pengemis, urbanisasi, lemahnya pengawasan dari orang tua, kurangnya kepekaan dan kepedulian dari orang tua dan pemerintah. Melalui penelitian wawancara lapangan yang telah dilakukan, terbukti kelompok-kelompok sosial anak-anak dilatar belakangi oleh faktor orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anak. Lalu, penelitian ini ingin dicari tahu apa saja yang menjadi penyebab orang tua melakukan tindak eksploitasi terhadap anak, sehingga anak-anak lain juga menjadi terikat dan terseret dalam eksploitasi. Di sini kami akan mengambil yaitu kelompok sosial manusia silver. Kilas balik fakta para manusia silver, studi kasus sosiologi dan antropologi. Hasil penelitian kelompok sosial manusia silver ini didapatkan bahwa anak-anak yang tergabung dalam kelompok manusia silver ini hampir semua mempunyai seorang ketua dalam arti bos, yang dimana anak-anak ini dipaksa untuk bekerja dan membayar pajak kepada sang bos. Jadi di sini suatu kelompok manusia silver ini mempunyai bos, dan dia sehari-hari dia harus membayar sebuah iuran kepada sang bos ini. Iurannya itu berupa 20.000 tiap harinya. Lantas apa yang dipertanyakan jika seorang anak ini tidak membayar iuran pada hari itu atau tidak bisa membayar iuran? Jadi sang bos ini akan menggandakan iuran itu kepada hari berikutnya. Jadi sang anak di hari besoknya harus membayar
2 kali lipat. Begitu. Itu yang diterapkan oleh sang bos kepada kelompok sosial manusia silver ini. Lalu, didapatkan fakta juga bahwa seorang bos ini merupakan salah satu orang tua dari si anak-anak. Lantas si bos ini sering mengajak anak-anak dengan latar belakang keluarga yang ekonomi sangat rendah. Jadi, si bos ini, kami mewawancarai 2 manusia silver, dan kami kaget karena salah satu dari 2 manusia silver ini merupakan orang tua dari si anak ini, yaitu mamanya. Nah, bagaimana orang tua ini bisa memperbanyak anggota-anggotanya dalam mengeksploitasi anak? Yaitu sang bos ini mencari dan melihat kelompok keluarga yang ekonominya sangat rendah, dan situ dia akan pilih, lalu mengajak anaknya itu dengan janji dan keuntungan yang sangat besar, sehingga anak itu tergiur dan ingin bergabung dengan kelompok sosial manusia silver ini, tanpa dia menyadari sang anak ini bahwa dia sudah merupakan korban dari eksploitasi anak. Begitu. Lalu, ditemukan fakta juga bahwa kelompok manusia silver ini dituntut untuk setiap harinya membayar iuran kepada sang ketua. Namun di sisi lain, uang tersebut di luar dari makan dan minum tiap orang. Sehingga untuk itu mereka perlu bekerja lebih lama dan bekerja keras dalam mencari uang. Jadi, yang seperti saya katakan di awal tadi, mereka harus membayar iuran kepada sang bos. Tetapi uang iuran itu di luar dari makan maupun minumnya sang anak ini. Sehingga sang anak ini setelah membayar iuran, dia harus bekerja kembali untuk mendapatkan uang untuk makannya kembali ke mereka sendiri. Jadi sang bos itu tidak membiayai mereka makan. Begitu. Lalu, diketahui dahulu kelompok sosial ini mempunyai banyak anggota dalam menjadi manusia silver. Namun saat ini anggota tersebut telah berkurang dan berhasil melarikan diri. Juga dari kesaksian seorang anak, ia nekat membohongi keluarganya untuk menjadi manusia silver. Jadi, menurut hasil wawancara kami, sang anak kelompok manusia sosial ini, manusia silver ini, dahulu mereka mempunyai banyak anggota, bahkan bisa dibilang puluhan. Namun sekarang ini, mereka tersisa hanya 5 orang saja. Namun, ada yang membuat kami juga kaget dari fakta salah satu seorang anak, di mana dia mempunyai keluarga, tetapi keluarganya tidak mengetahui bahwa dia bekerja sebagai manusia silver. Jadi dia beralasan kepada keluarganya bahwa dia ingin menjadi manusia badut, sehingga lantas orang tuanya itu sampai sekarang dan detik ini hanya mengetahui bahwa si anaknya ini hanya menjadi seorang badut. Tetapi pernah suatu ketika sang anak ini didapati oleh orang tuanya bahwa dia sedang mencari uang dengan manusia silver, dan di situ ia lantas dibawa pulang. Tetapi sang anak ini kemudian besoknya melanjutkan hal tersebut menjadi manusia silver. Di situ dia membohongi lagi kedua orang tuanya. Begitu. Lalu, kejahatan yang sering dialami kelompok manusia silver. Boleh dilanjut oleh Dito. Kejahatan yang sering dialami oleh kelompok manusia silver yaitu pemalakan, pemukulan, dan pengancaman. Pemalakan biasanya dilakukan oleh preman-preman di daerah tersebut saat si manusia silver ini mencari pundi-pundi uang. Dan pengancaman juga biasanya dilakukan kalau si manusia silver ini tidak mengasih apa yang preman-preman ini inginkan. Biasanya mereka melakukan pengancaman terhadap manusia silver. Jika pengancaman tidak membuat manusia silver mengasih apa yang diinginkan oleh preman, maka pemukulan terjadi kepada manusia silver tersebut.
Oke, saya tambahkan. Jadi, dari hasil wawancara kami tersebut itu, sang manusia silver ini pernah atau sering juga mendapati kalau dia melewati jalan-jalan yang gelap. Dan disitulah dia bertemu seorang preman, anggota geng, bahkan kelompok lain. Dan seperti yang dikatakan Dito tadi, dia akhirnya mendapat pemalakan serta pengancaman. Nah, di situ sang anak dia memberikan uangnya tersebut karena karena dia takut dan tidak mau dipukuli. Tetapi terkadang juga dia terjadi pemukulan karena sang anak tidak mempunyai uang atau dia tidak mau memberikan uang tersebut. Lalu di situ ia mendapat pemukulan dan itu seringkali terjadi kepada sang manusia silver ini. Begitu. Lalu faktor-faktor yang menjadi korban eksploitasi anak boleh dilanjut oleh Rafael. Ya, faktor-faktor yang menjadi korban eksploitasi anak. Yang pertama, seorang anak dijanjikan mendapatkan uang atau keuntungan yang besar. Yang kedua, perekonomian keluarga yang kurang baik dan kebutuhan anak tak dapat dipenuhi. Yang ketiga, diajak oleh teman-teman untuk bekerja tanpa tahu apa yang dikerjakan. Jadi faktor-faktor ini itu adalah yang menjadi alasan bagaimana manusia silver itu dapat bekerja atau dieksploitasi. Yang pertama adalah diiming-imingi uang dengan keuntungan yang besar, seperti misalnya penghasilan sehari 20.000 menjadi 40.000. Terus yang kedua adalah keadaan ekonomi dari seorang manusia silver ini itu kurang atau kebutuhannya kurang berkecukupan. Dan yang ketiga adalah pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh teman-teman atau biasanya diajak, ayo jadi manusia silver yuk, ayo jadi badut dan lain-lain. Ya, bisa dilanjutkan oleh Mas Fauzan. Ya, Silakan pencegahan Mas Fauzan. eksploitasi anak pada kelompok sosial, yaitu keluarga. Keluarga berperan untuk selalu menekankan dan membimbing agar anak tidak bekerja, juga selalunya berkomunikasi baik terhadap anaknya. Yang kedua, sosialisasi. Sosialisasi pentingnya anak mendapatkan sosialisasi terhadap hak dan kewajibannya sebagai anak, serta pengetahuan agar tidak masuk dalam eksploitasi anak. Oke, jadi di sini dari faktor keluarga. Keluarga di sini berperan untuk menekankan dan membimbing anak untuk tidak bekerja. Jadi di situ keluarga adalah yang paling utama. Jadi jika keluarga memutuskan hubungan baik terhadap anak, anak akan secara spontan dia akan bebas dan dia akan melihat hal-hal dunia lain atau dunia luar tanpa dia mengetahui apa yang eh, terkandung di dalamnya seperti kejahatan dan sebagainya. Lalu sosialisasi. Di sini juga dari keluarga, namun juga dari pemerintah, lingkungan masyarakat dan lingkungan masyarakat. Di sini manusia silver ini anak-anaknya itu dia tidak memiliki pengetahuan yang luas sehingga dia tergabung dalam kelompok manusia silver ini. Makanya sosialisasi itu penting agar agar seorang anak bisa mendapat pengetahuan yang bebas dan seluas-luasnya terhadap apa itu tentang eksploitasi anak dan juga mendapat kepintaran yang supaya tidak bisa dibodohi oleh orang lain. Juga dia bisa mengetahui hak dan kewajibannya yang semestinya dia sebagai anak untuk berpendidikan, mendapat pendidikan, dia bisa bersenang-senang bermain sehingga dia tidak bekerja yang seharusnya hak yang dia miliki itu seperti itu. Begitu. Lalu, kesimpulannya, kelompok sosial anak ini turun ke jalan dan menjadi manusia silver bukan tanpa sebab. Dari pengamatan dan hasil wawancara, menyimpulkan bahwa penyebab mereka menjadi manusia silver adalah faktor keterbatasan ekonomi karena mereka tergolong dari keluarga miskin.
Faktor lingkungan yang mendukung keluarga ini menjadi bagian dari anak jalanan. Faktor orang tua yang berpendidikan rendah dan berpenghasilan pas-pasan, serta faktor internal seperti rasa ingin tahu yang cukup besar untuk menjadi seorang manusia silver. Masa anak-anak harus diberi kesempatan dan lingkungan yang baik. Wawancara ini menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi manusia silver tereksploitasi dalam hak untuk bermain dan belajar. Karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu di jalan untuk mencari uang, sehingga tidak ada waktu untuk bermain dengan teman seusianya dan belajar seperti pelajar pada biasanya. Kemudian, hal lain yang tereksploitasi adalah anak tidak dapat menikmati masa kecil karena mendapat tanggung jawab mencari nafkah. Di sini, saran bisa dilanjut oleh Effendi Anas. Oke. Saran. Masyarakat dapat memberikan edukasi saat bertemu dengan manusia sipil anak bahwa chat yang digunakan dapat menimbulkan resiko kanker. Yang kedua, orang tua dan masyarakat harus mengubah stigma untuk tidak membenarkan bahwa anak di bawah umur yang bekerja di jalanan tetapi sekolah tetap dijalankan adalah sebuah hal yang positif. Lanjut, orang tua dapat memberi ruang untuk anak bercerita. Hal ini mempengaruhi tumbuh kembang sang anak menjadi baik nantinya. Dan orang tua sebisa mungkin menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan di rumah untuk mencegah anak pergi dari rumah. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok 6, presentasi ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.